Leonardo da Vinci. Yang pertama mempelajari hidrolika adalah Leonardo da Vinci pada pertengahan abad ke-15 dengan karya tulisnya On the Flow of Water and River Structure. Setelah itu, ia melakukan observasi dan memperoleh pengalaman membangun instalasi hidrolika di Milan, Italia, dan juga di Florence. Berikutnya muncul Galileo dengan studi sistematik mengenai dasar-dasar hidrostatika. Pada 1643, seorang murid Galileo bernama Torricelli memperkenalkan hukum tentang aliran bebas zat cair melewati lubang atau celah. Pada 1650, diperkenalkan hukum distribusi tekanan dalam zat cair yang dikenal dengan hukum Pascal. Hukum tentang gesekan dalam fluida yang mengalir yang sangat terkenal sampai saat ini dirumuskan oleh Isaac Newton. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penemu teori viskositas dan dasar teori mengenai similaritas hidrodinamik. Salah satu ilmu berharga dari Newton adalah hukum Newton, akan tetapi hukum-hukum tersebut sampai dengan pertengahan abad ke-18 statusnya masih mengambang karena tidak ada ilmu yang betul-betul mendalam tentang sifat fluida. Dasar teori mekanika fluida dan hidrolika kemudian menjadi baku setelah Daniel Bernoulli dan Leonhard Euler memperkenalkan ilmunya dalam abad ke-18. Daniel Bernoulli seorang pakar kelahiran Swiss tahun 1700 sampai 1780. Pada masa prasejarah, kebudayaan kuno sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan aliran tertentu. Sebagai contoh, perahu layar yang sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Archimedes dan Hero dari Iskandaria memperkenalkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan Newton. Jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Selanjutnya Archimedes merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda-benda terapung dan melayang. Dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus diferensial sebagai dasar dari model analisisnya. Sejak awal Masehi sampai zaman Renaissance, telah terjadi perbaikan dalam rancangan sistem aliran seperti kapal, saluran, dan talang air. Akan tetapi tidak ada bukti-bukti adanya perbaikan yang mendasar dalam analisis alirannya. Akhirnya kemudian Leonardo da Vinci menjabarkan persamaan kekentalan massa dalam aliran lunak satu dimensi. Leonardo da Vinci adalah ahli eksperimen yang ulung, dan catatan-catatannya berisi deskripsi mengenai gelombang, jet atau semburan, saluran hidrolik, dan pembentukan pusaran dan rancangan-rancangan seretan rendah serta seretan tinggi. Galileo memperkenalkan beberapa hukum tentang ilmu mekanika. Seorang Prancis, Edme Mouriet, membangun terowongan angin yang pertama dan menguji model-model di dalam eksperimennya. Isaac Newton. Soal-soal mengenai permasalahan momentum fluida akhirnya dapat dianalisis oleh Isaac Newton. Setelah memperkenalkan hukum-hukum gerak dan hukum kekentalan, hukum fluida yang sekarang dinamakan fluida Newton. Teori itu mula-mula didasarkan pada asumsi fluida ideal dan tanpa gesekan, dan para ahli matematikawan abad ke-18 seperti Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Swiss, Caylor dan D'Alembert, Joseph Louis Lagrange, dan Pierre Simon
mengembangkan ilmu matematika untuk mekanika fluida atau hidrodinamika, dan banyak menghasilkan penyelesaian-penyelesaian dari soal-soal aliran tanpa gesekan. Sedangkan Euler mengembangkan persamaan gerak diferensial dan bentuk integralnya yang sekarang disebut persamaan Bernoulli. D'Alembert memakai persamaan ini untuk menampilkan paradoksnya bahwa suatu benda yang terbenam di dalam fluida tanpa gesekan mempunyai deretan nol. Sedangkan Gerstner memakai persamaan Bernoulli untuk menganalisis gelombang permukaan. Para ahli teknik mulai menolak teori yang sama sekali tidak realistik dan mulai mengembangkan hidrolika yang bertumpu pada eksperimen. Ahli-ahli eksperimen seperti Peter, Cauchy, Borda, Bossuet, Coulomb, Weber, French, Russell, Hagen, Frenchman Poussel, Frenchman Darcy, Manning, Bazin, dan Saxon-Weisbach banyak menghasilkan data tentang beraneka ragam seperti saluran terbuka, hambatan kapal, aliran melalui pipa, gelombang, dan turbin. William Froude. Pada akhir abad ke-19, hidrolika eksperimental dan hidrodinamika teoritis mulai dipadukan. William Froude 1810 sampai 1879 dan putranya Robert mengembangkan hukum-hukum pengujian model. Lord Rayleigh mengusulkan metode analisis dimensional yang menyelidiki aplikasi teori Newton tentang gesekan dalam fluida, sehingga dianggap sebagai penemu teori pelumas mesin. Dan Osborne Reynolds memperkenalkan bilangan Reynolds tak berdimensi yang diambil dari namanya sendiri. Sementara itu, sejak Navier dan Stokes menambahkan suku-suku kental Newton pada persamaan gerak yang dikenal dengan persamaan Navier-Stokes yang belum dapat digunakan untuk aliran sembarang. Selanjutnya, pada 1604, setelah seorang insinyur Jerman, Ludwig Prandtl, menerbitkan makalah yang paling penting yang pernah ditulis orang di bidang mekanika fluida, yaitu bahwa aliran fluida yang kekentalannya rendah seperti aliran air atau aliran udara dapat dipilah menjadi satu lapisan kental atau lapisan batas. Di dekat permukaan zat padat dan antarmuka dari lapisan luar yang hampir encer yang memenuhi persamaan Euler dan Bernoulli, teori lapis batas ternyata merupakan salah satu alat yang paling penting dalam analisis aliran modern, di samping teori yang dikembangkan oleh Theodor von Karman dan Sir Geoffrey E. Taylor. Perkembangan ilmu mekanika fluida dewasa ini sangat dipercepat dengan perkembangan metode pengukuran atau instrumentasi yang didukung dengan perkembangan komputer, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak software. Selain itu, perkembangan metode komputasi sangat membantu untuk menganalisa hasil-hasil eksperimen di laboratorium. Metode komputasi ini bersifat sebagai counterpart dari hasil eksperimen. Berbagai studi, eksperimen, dan numerik komputasi fluida telah diusahakan untuk meningkatkan peran mekanika fluida di dalam peningkatan efisiensi tinggi. Peningkatan efisiensi energi. Usaha penurunan gaya drag akibat sifat kekentalan fluida merupakan satu contoh konkret dalam usaha peningkatan untuk kerja sebuah peralatan yang menggunakan fluida sebagai media kerja. Di dalam sistem pengajaran di perguruan tinggi, mekanika fluida dan hidrolika diajarkan di berbagai jurusan, terutama jurusan-jurusan yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya ilmu keteknikan. Sebagai contoh, ilmu mekanika fluida selain diajarkan di jurusan teknik mesin, juga diajarkan di jurusan teknik fisika, teknik sipil, teknik lingkungan, dan teknik kelautan.